Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 unit kerja SDN 2 Karangsong, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak ceramah, siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Pada hal ini, sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, motivasi belajar anak rendah dan siswa pasif di kelas. Saya sering merasakan mereka lesu dan tidak semangat. Kemudian saat saya menanyakan pada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang terakhir, suasana kelas yang kondusif, tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, diantaranya merubah pemikiran. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan menjadi sumber belajar anak. Anak bebas memiliki sumber apa yang akan digunakan untuk belajar. Tugas guru hanya menuntun mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul ini pula, saya dapat merubah perilaku. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan pada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, saya juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian agar kelas saya mencerminkan
pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan saya teladankan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman dengan menerapkan pola ASI, ASU, dan ASA. Yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan di dalam kelas agar pembelajaran menyenangkan. Yang ketujuh, menerapkan sistem aman. Dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus